Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Anma Harikusuma, Sarjana Ilmu Kelautan Magister Sains. Saya adalah dosen program studi Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Oceanografi Biogeokimia. Deskripsi singkat dari mata kuliah Oceanografi Biogeokimia ini adalah di mana mata kuliah ini adalah mempelajari tentang sifat fisik massa air yang mempengaruhi proses biologi, seperti produksi material oleh organisme laut, proses geologi, seperti proses sedimentasi, dan proses kimia, seperti pertukaran gas selama proses transportasi material menjadi sedimen yang terjadi di lautan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah Oceanografi Biogeokimia ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai cakupan ilmu oceanografi biogeokimia dalam bidang kelautan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan siklus biogeokimia, cakupan ilmu dan penerapannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengolah data biologi, geologi, dan kimia di lautan. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan dasar pengelolaan wilayah perairan laut berdasarkan pengetahuan mengenai oceanografi yang mencakup biologi, geologi, dan kimia, serta mempresentasikannya secara mandiri ataupun kelompok secara bertanggung jawab. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah Oceanografi Biogeokimia ini mencakup yang pertama adalah ruang lingkup Oceanografi Biogeokimia, yang kedua produktivitas primer dan sekunder, yang ketiga rasio produktivitas primer dan sekunder, yang keempat aliran bahan dan energi, yang kelima distribusi dan kelimpahan organisme laut, yang keenam struktur lapisan bumi, yang ketujuh teori pembentukan bumi, yang kedelapan topologi dasar laut, yang kesembilan estuari, yang kesepuluh sedimen laut dalam, yang ke-11 konsep kimia laut, yang ke-12 mikronutrien, 13 unsur kelumit, 14 radioaktif, dan 15 spesies senyawa kimia. Dalam mata kuliah ini menggunakan sumber atau daftar referensi ya seperti Oceanography, Exploring the Planet Ocean, Invitation to Oceanography, ya, pengantar ilmu kelautan, dan sebagainya. Dalam mata kuliah ini presentasi nilai akhir ya, untuk mahasiswa ya diberlakukan yang pertama kehadiran sebanyak 10%, kuis 15%, tugas 25%, kelompok individu yang tercakup di dalamnya, kemudian ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 25%, sehingga total menjadi 100% dalam penilaian mata kuliah ini untuk mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini ya kita akan menjelaskan materi kuliah di pertemuan 6, yaitu tentang struktur lapisan bumi. Nah, CPMK atau capaian mata kuliah Oceanografi Biogeokimia ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengolah data biologi, geologi, dan kimia laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Oceanografi Biogeokimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat fisik massa air yang mempengaruhi proses biologi, material organisme laut, geologi terkait dengan sedimentasi, proses kimia dan pertukaran gas selama proses transportasi material dan sampai nantinya menjadi sedimen di lautan. Nah, dalam mempelajari struktur lapisan bumi,
itu kita mengenal namanya teori continental drift, ya teman-teman. Ya, dimana teori continental drift ini diacu ya melalui kesamaan ini nih, ya. Jadi dulunya bumi ini merupakan satu kesatuan daratan ya yang dipisahkan oleh proses tektonik ya, sehingga saling berjauhan ya, yang dinamakan dengan divergen. Jadi continental drift ini disamakan antara ini sama dengan sini. Ya, kalau kita lihat ini adalah benua Amerika dan ini adalah benua Afrika. Jadi ada kesamaan teman-teman gitu ya. Nah, ini ada spekulasi bahwa dulunya daratan ini menjadi satu teman-teman ya. Dan dinamakan dengan Laurasia ya. Jadi Asia dengan benua lainnya itu satu kesatuan gitu. Dan ada yang namanya dengan Gondwanaland. Gondwanaland itu bagian dasar ini nih. Di mana ini ada benua Antartika dan ini adalah benua lainnya itu menjadi satu kesatuan. Nah, dulu ada namanya Alfred Wegener ya. Dia ini menciptakan suatu teori ya, di mana ada namanya teori continental drift. Di mana di sini nanti ada proses namanya konveksi mantel. Jadi kalau ada namanya konveksi berarti ada namanya pemanasan. Ya, jadi lempeng itu dipanaskan maka akan bergerak, teman-teman. Kemudian ada polar wandering, itu polar berarti ada kutub ya, kesamaan kutub gitu. Kemudian ada continental arrangement dan konfigurasi Gondwanaland. Gondwanaland itu yang tadi tuh Antartika itu ada kesamaan dengan benua lainnya. Nah, ini kalau kita lihat teori dari mantel konveksi ya. Nah, ini biasanya kalau dengan teori ini dikenal ada namanya Arthur Holmes gitu ya. Jadi dia mengkonspirasikan bahwa semua yang terjadi di dalam bumi ini itu ada namanya penggerak. Nah, ini seperti bejana yang dipanaskan kemudian akan bergerak, teman-teman. Bergeraknya itu saling menjauh. Nanti ini yang berkaitan dengan namanya divergen gitu ya. Nah, kalau nah ini pendekatannya seperti ini nih. Ada bejana ya, dipanaskan kemudian nanti akan mengalami konveksi itu bergerak ya, sehingga mantel ini akan bergerak ke kanan dan yang sebelah sini akan bergerak ke kiri. Nah, ini dinamakan dengan teori konveksi mantel gitu, teman-teman ya. Jadi ini analogi sederhana ketika bumi itu mengalami suatu pergerakan gitu ya. Kemudian ada teori polar wandering gitu ya, di mana ini tokohnya ada Creer, Rancon dan juga Irving, di mana dia mempelajari paleomagnetik ya, sejarah magnetik, di mana di dalam kutub-kutubnya itu ada kesamaan, teman-teman gitu ya. Kemudian ada continental arrangement ya, ini oleh si Edward Bullard ya. Dia melihat bahwa di kedalaman 100 dan 1000 meter ini ada kesamaan, teman-teman. Jadi kemungkinan di dalam batimetri atau kedalaman laut ini dia ada kesamaan itu. Nah, dulunya menjadi suatu lokasi yang sama karena ada inti bumi ya, sehingga bergerak masing-masing dan saling menjauhi. Nah, ini kita rekonstruksi dengan magnetik apa ya, magnet ya, kutub magnet, bahwa adanya kemiripan dari pola-pola ini. Nah, lempeng tektonik ini ya dirumuskan oleh Wilson, di mana di bumi ini terdapat 7 lempeng ya. Ada lempeng Pasifik, Eurasia ya, berarti ada kaitannya dengan benua Asia, lempeng Afrika, lempeng Australia, lempeng Amerika Utara, Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Jadi kalau lempeng ini bergerak saling bertumbukan atau konveksi, maka akan terjadi suatu gempa. Nah, kalau udah ada suatu gempa berarti ada ketidakstabilan. Yang satunya nongol, yang satunya bertambah dalam menjadi palu. Ya, atau bergerak saling menjauh, spreading. Saling menjauh mungkin dia ada celah, tapi nanti dia bertumbukan dengan di sebelahnya. Nah, itu yang dinamakan dengan
munculnya pulau baru atau daratan baru. Ini penting bagi kita teman-teman ya. Kita mengenal peta lempeng dunia. Kenapa negara kita itu marketnya atau pasarnya bencana? Ya ini teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat negara Indonesia ini, nah ini diapit oleh berapa lempeng? Ada lempeng Australia ya, lempeng di atasnya Pasifik, Filipina. Kalau sama-sama saling bertumbukan, ya maka akan mengakibatkan gempa. Biasanya kalau ada gempa, susulannya di laut itu ada tsunami teman-teman. Jadi penting kita untuk memahami potensi geografi itu ancamannya apa teman-teman di sini. Nah, dalam mempelajari lempeng atau struktur lapisan bumi ini kita mengenal ada namanya seismik dan aseismik teman-teman. Ya, seismik itu ketika dia bertumbukan maka akan terjadi goncangan. Ya. Sedangkan aseismik ini tidak terjadi goncangan, dia saling menjauh, ya, tapi tetap ada gempanya teman-teman. Nah biasanya nih yang ketika lempeng itu bergerak diikuti gempa, nah itu yang seismik atau konvergen. Nah dalam mempelajari lempeng bumi, ya ini ada beberapa macam teman-teman. Ya ada divergen, konvergen, transform dan zona batas lempeng. Kalau lempeng batas divergen ini bergerak saling menjauh, ya, spreading tadi itu ya. Nah, kalau yang konvergen ini menukik, ya, saling berdekatan. Nah ini yang agak riskan teman-teman ya. Ketika dia bergerak saling mendekat, ada gempa dan kalau di laut ada potensi tsunami, ya. Makanya harus berhati-hati tuh ketika laut itu surut teman-teman ya, habisnya gempa laut surut, nah itu indikasi adanya tsunami. Terutama kita di Provinsi Lampung ya potensinya besar sekali teman-teman ya. Kita ada namanya megatrust ya, tsunami-nya itu potensinya 20 meter. Jadi kalau pesisir barat Tanggamus ya, terus berhati-hati teman-teman ketika liburan di situ gitu ya. Nih ya, kalau kita lihat ini ada pergerakan lempeng ya. Yang paling utama sebenarnya tadi tuh yang saling menjauh, saling mendekat. Sebenarnya ada juga yang saling berjejeran, batas transform. Ini adanya di Ciputat. Tapi ini kurang seismik, kurang mengakibatkan goncangan. Nah, yang paling ngeri adalah yang ini nih, bergerak saling menjauh, saling mendekat. Nah, ini membentuk suatu palung teman-teman. Kalau dia ada palung berarti nanti ada yang menukik ke atas permukaan. Nah ini dinamakan dengan island arc. Hawaii itu miniaturnya ini teman-teman. Hawaii ya, Amerika yang ada di tropis, pulau-pulau mirip kayak kita itu ini. Mungkin terlihat indah tapi itu banyak ancaman gempanya teman-teman. Ya. Nah kalau kita sama seperti apa? Sama seperti ini nih. Ini kalau kita lihat di Tanggamus, Pesbar, ya kan? Sininya laut lepas, teman-teman, sininya gunung. Nah ini ada proses ini teman-teman. Lempeng yang di laut itu menukik ke darat, yang ini numpuk sehingga nongol ke atas. Ini yang dinamakan dengan kalau kita apa? Pegunungan Bukit Barisan. Ya. Tapi kita ada potensi ini tsunami di sini nih. Nah ini yang dinamakan dengan megatrust itu teman-teman. Ya, penggeraknya adalah ini. Si lava itu munculnya dari mana? Ketika dia bergesekan, lempengnya bergesekan maka mengisi lava ini. Oke, nah ini kalau kita lihat salah satu bukti adanya lempeng divergen yang saling menjauh adalah ini nih. Ya, tadi tuh ya dengan teori konspirasi bahwa ini sama dengan di sini. Ini adalah benua Amerika dan ini benua Afrika, ya kan? Makanya konspirasinya jangan-jangan dulunya ini jadi satu. Karena aktivitas ini, ya kan, dipanaskan, bergerak saling menjauh, sehingga menjadi ini. Ya kan? Nah ini kalau kita lihat citra dari atas seperti punggung nih, ya kan? Nah, ini dinamakan lokasinya itu adalah Mid Atlantic Ridge, ya. Kalau dalam bahasa oceanografinya kita mengenal 3 tuh, ya. Continental margin, ya, ada apa? Self rise slope, masih ingat? Ya, kemudian ada deep ocean basin, ya,
Ada Simon, Guyot, Trans, Abyssal Plain, itu di situ. Dan ada punggung laut. Punggung laut ini. Paham sampai sini? Nah, kita masuk ke konvergen, teman-teman. Nah, konvergen ini yang sangat berbahaya ya. Ketika lempeng 1 ketemu lempeng 2 bergerak saling mendekat, nah itu bergesekan. Itu namanya konvergen. Dia akan cirinya adalah seismik, teman-teman. Adanya goncangan. Dan lokasinya ketika dia pertemukan itu dinamakan subduksi zone atau zona subduksi. Konvergen ini kita bisa bagi menjadi 3, teman-teman. Ya, 3 itu ketika lempeng daratan atau benua ketemu dengan daratan. Ya, di darat lempengnya ketemu, pertumbukan. Kemudian juga ada yang di lautan, di dalam laut sama-sama bertemu. Ada juga yang bertemu antara daratan dengan lautan. Ya. Ini kan kayak gini nih. Kita flashback lagi ya teman-teman ya. Itu tadi ya kita bilang. Ada yang lautan dengan bertemu dengan di lautan ini ya, contohnya. Ya kan? Ada yang daratan bertemu dengan daratan. Ini ada yang lautan bertemu dengan lautan. Kemudian juga ada yang daratan bertemu dengan daratan. Nah, kita itu berada nih namanya ring of fire, teman-teman. Ya, pergeseran lempeng. Jadi ring of fire ini mengatakan bahwa kita di lingkungan yang banyak gunung-gunung api, teman-teman. Ya, jadi Hawaii, Jepang, nah itu selalu ada tektoniknya tuh, teman-teman. Ya, karena kita di ring of fire. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi kita itu tidak bisa lepas dari bencana. Makanya penguatan kapasitas bencana itu menjadi sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena kita banyak golongan-golongan rentan, teman-teman. Ya, wanita, ibu hamil, balita, ya, orang jompo, kakek dan nenek. Nah itu kan rentan itu, teman-teman. Gitu. Makanya dalam prinsip bencana itu kita tidak bisa menghilangkan ini. Yang dinamakan pencegahan itu menghilangkan potensi bencana nggak bisa dihilangin. Pasti kita akan, siapa yang bisa mindahin potensi bahaya ini? Ya kan? Makanya yang sebagai alternatifnya adalah namanya mitigasi. Jadi kita tetap terkena dampak dari posisi ini, ya tapi bisa diminimalisir. Tuh. Oke, balik lagi ya teman-teman. Ya ini salah satu contoh yang laut sama laut lempengnya. Ada namanya Palung Mariana. Ini palung terdalam di dunia. Di Filipina ya, teman-teman ya. Tuh. Ya di sini nih. Kemudian ada yang daratan dengan daratan. Nah, ini di darat tapi saling bertumbukan tuh. Ya kan? Ini ke sini, ini ke bawah kan? Nah, ini subduksinya. Akibatnya yang sini muncul menjadi gunung. Ini ada di pegunungan di India, teman-teman. Ada ini ya, contoh yang daratan dengan daratan, teman-teman ya. Pegunungan di India di Himalaya. Saya sudah katakan bahwa Indonesia terletak di antara 3 lempeng. Lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng India. Bayangin, kita tiap tahun dihimpit terus tuh dari sini ya kan? Makanya kita akan selalu mengenal bencana gempa bumi dan tsunami. Notabene yang khususnya di sini nih. Ya kan? Ini lempeng di lautan bertemu lempeng di darat ya kan? Di sininya gunung-gunung api, di sininya Palu. Megatrust tuh di mana? Di sini, sensor ini. Ini yang di potensi tsunami 20 meter sampai sini. Kalau di timur di mana? Di sini. Gimana dengan Kalimantan? Kalimantan nggak ada lempeng. Itulah dasar waktu itu ibu kota negara kita dipindahkan dari Jakarta menuju Kalimantan. Dasarnya tuh ini gitu. Cuman saya agak bingung kenapa di sini gitu, di Kalimantan Timur. Padahal di sini kan ada Selat Makassar yang lempengnya juga besar ya. Harusnya kan di sini nih. Jadi tidak ada lempeng nih. Maka aktivitas tektoniknya juga akan sedikit. Resiko bencana gempa bumi juga kan sedikit. Nah ini udah ada tuh track recordnya tuh. Jadi ini
ya, tempat-tempat ini itu udah ada track recordnya tuh, goncangan, gempa. Jadi ini nggak bisa dielakkan lagi. Ini data saintifik bahwa titik-titik ini adalah kemunculan gempa, teman-teman. Nah, tapi di dalam kita posisinya tadi sebagai gempa ini ya, pusat bencana, ya jangan kecil hati. Ternyata di dalam sini juga kita menyimpan potensi sumber daya alam. Salah satunya adalah migas di sini. Ini kan sama nih, lempeng juga kan. Ini kan laut dalam nih, laut Maluku gitu kan. Tapi banyak perusahaan migas, ExxonMobil, Chevron itu kan, British Petroleum, banyak investasi di sini nih. Itu jadi karena gesekan lempeng tadi itulah cikal bakal dari minyak bumi. Kan sama-sama karbon, minyak karbon, lempeng isinya karbon. Tapi dengan proses tekanan, suhu dan segala macam dengan jangka waktu yang lama, jutaan tahun, baru terbentuk minyak bumi. Nah ini ya, ini yang tadi saya katakan, ini adalah tipe 1, jadi dia pertumbukannya tidak terlalu curam, teman-teman. Ya, tuh, ini ya, ini lempeng di laut, ini di darat, akhirnya di darat nongol, jadilah gunung, diisi magmanya dari gesekan lempeng ini. Cuman ini tidak terlalu curam ini subduksi skenario 1. Nah, yang bahaya yang ini, teman-teman. Ya kan? Ini lempeng daratan. Kemudian ini ada gunung di tengah laut, tapi di sini pasti ada apa? Palung yang sangat dalam. Nah, ini Palung Mariana itu seperti ini. Sederhana untuk menggambarkannya. Nah, ini ketika lempengnya ini bergeser ke sini, maka ini akan terkikis nih. Lempengnya ini yang menjadi cikal bakal dari magma yang ada di gunung api. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tidak selamanya zona bahaya itu hanya potensi bahaya doang atau bencana doang. Tapi ada karunia di sini, yaitu ada sumber daya alam berupa minyak dan gas. Oke, terima kasih, itu materi kuliah dengan struktur lapisan bumi. Oke, sesi berikutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Apabila kawan-kawan ada yang punya keresahan, ya, sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Sesi tanya jawab dibuka. Pertanyaan pertama, oke, saudari Widya. Izin bertanya Pak, kan tadi Bapak menjelaskan kalau misalnya ada pertemuan antara lempeng darat dan lempeng lautan, dan apabila itu ada gesekan itu kan akan menimbulkan magma ya Pak. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan tuh, apakah dari setiap hasil pergesekan itu menghasilkan magma atau ada dampak lainnya gitu Pak selain magma itu? Sudah pasti yang pertama jawabannya, karena ini isinya karbon, teman-teman, ya. Sedimen itu karbon isinya. Ya, kita tahu bahwa ini letaknya itu di kedalaman yang sangat dalam, bukan 5 meter, 10 meter, tapi ini 100 meter, ribuan meter. Ya, jadi dia termampatkan itu. Jadi ketika ini bergesekan, maka akan menimbulkan magma. Apakah hanya magma? Tentu tidak, teman-teman. Ya, ketika ini bertumbukan, yang pertama terjadi apa? Gempa. Ya, goncangan. Ya. Bayangin kita berdiri tegak gini tuh nggak ada goncangan, itu fan-fan aja. Tapi kalau ketika ada goncangan, seperti kita naik biang lala, teman-teman, itu lumayan koordinasi kita akan terganggu gitu. Terus yang perlu diwaspadai ketika ini bertumbukan, ya, kemudian gempa, ya, air kan menjadi surut, ya. Ketika dia stabil lagi, maka run up ini akan menjadi lebih tinggi, teman-teman. Gelombang yang tadinya di laut ini 1 meter, ketika dia masuk ke darat karena batimetri atau kedalamannya makin landai, otomatis kan untuk menjaga keseimbangan, maka muka lautnya akan semakin tinggi kan? Iya, misalnya di sini 5 meter, kemudian kedalamannya ini menjadi 1 meter.
tinggi kolom air ini akan menjaga kestabilan menjadi lebih tinggi lagi. Itu dinamakan run up. Bahayanya dari tsunami. Itu yang dinamakan apa ya? Bahayanya tuh di sini nih. Makanya harus berhati-hati tuh kalau kita lagi bermain di pantai, terutama di pantai yang lautnya sangat dalam, ya, pesisir barat, Tanggamus, selatan Jawa, ya, itu barat Sumatera itu sama tuh. Resikonya selain ada resiko tsunami juga ada dalam oceanografi namanya longshore current, ya. Jadi kalau kita bermain di Parangtritis, ya, Pelabuhan Ratu, itu bukan karena Nyiroro Kidul gitu, tapi ada namanya arus penyusup pantai. Selain resiko dari tsunami ini, gitu. Jelas? Oke, selanjutnya, silakan. Oke. Mengapa batas lempeng San Andreas itu gempanya lebih besar dibandingkan dengan batas dari gempa divergen, biasanya kecil? Jelaskan berdasarkan sudut pandang mekanika batuan dan geofisika. Oke, ya. Ini ya, sorry. Andreas, tadi mana? Ini mana ya? Ini nih, oke nih ya. Kenapa dampaknya lebih besar, teman-teman? Ya, pertama lihat dulu nih. Gesekannya bukan menjauh, bukan mendekat. Dia udah steady nih. Bayangin, ini udah steady, digesek. Nah, sehingga gempanya kira-kira semakin besar apa semakin kecil? Sebenarnya semakin besar, teman-teman. Kemudian yang kedua, lempeng ini lempeng besar, teman-teman. Ya, jadi San Andreas ini. Jadi walaupun dia tipenya transform, ya, karena lempengnya besar, tentunya dampaknya akan semakin besar, teman-teman. Ya, untungnya ini nggak di Indonesia gitu ya, untungnya di Amerika nih, San Andreas ini. Jadi karena posisinya dia sejajar, teman-teman, ya, steady dengan steady, maka kan lebih besar itu dampaknya. Kemudian lempeng yang di sini juga yang membawa juga lebih besar, teman-teman. Nah, ini akibatnya efeknya akan lebih besar, gitu. Mulai dari gempanya ataupun kerusakannya dan segala macam. Mungkin begitu, Saudari Azza. Sudah? Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Oke, silakan Tessa. Dari teori yang tidak Bapak jelasin, adakah yang bisa ngejelasin tentang adanya penemuan fosil kerang yang berada di pegunungan? Oke. Dulu ini adalah kerendam, teman-teman, di laut. Tapi karena ada tadi aktivitas magma, ya, akhirnya dia nongol tuh. Nongol itu yaitu tadi tumbukan dari antar lempeng. Ya, bertumbukan yang satu nongol ke atas, pasti yang satu akan masuk ke bawah. Jadi ketika kita menemukan fosil moluska, ya, moluska itu banyak, teman-teman, ya. Ada bivalvia, gastropoda, at least banyak lah. Bukan berarti ada orang iseng naruh di sini, tapi ini dulunya adalah lautan. Ya, dia bisa menjadi gunung karena ada proses di dalam perut bumi. Gitu. Bagaimana, Saudari bisa? Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Berarti kita coba sesi tanya jawab hari ini ya. Oke. Silakan sekarang kita masuk ke sesi quiz.